got some motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block, Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe channel sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Sama Ras Masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajukan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian udah lama nggak yampuy sama kasam? Yampuy, wes Masya Allah. Lagi pada ngapain cuy? Ya yampuy dulu. Hong Kong itu terkenal dengan Lai Cha ya. Ini beli di Wai Hong nih kayak sebenarnya bukan endorse. Jadi kalian lagi pada ngapain nih? Yang di rumah sakit sehat-sehat ya. Yang baru dipecat semangat lagi cari majikan lagi. Mungkin sekarang lagi konin ya. Jadi job lagi sepi ya cuy ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah patah semangat. Kamu pulang dulu ke Indonesia, jangan hanguskan tiket. Setelah itu kamu proses lagi ke Hong Kong. Oke? Hari ini kayak Tisam akan mengklarifikasi tentang, kamu ingat nggak ada majikan yang show up cece-nya ini memposting anak majikannya ya kan, yang lagi ada di toilet sampai pada di share oleh konten kreator kan. Makanya kalau misalkan upload Facebook tuh jangan anaknya majikan dong, kan jadinya kan dicari kan. Nah kalau misalkan kalian nggak tahu kasusnya, jadi ada salah satu lopan ngakunya sih dia itu ibu dari anaknya temannya si anaknya itu cuy. Jadi si Cece ini punya anak majikan ya, anak majikannya tuh punya teman. Nah maminya temannya anaknya majikan ini yang mencoba cari si majikannya si Cece ini. Ya kan, karena dia mengunggah privasi anaknya sebegitunya. Ya kan, sampai pada akhirnya di-share oleh kalian gitu kan. Jadi mbaknya ini kena korban bully. Nah dia ini tahu kayak Tisam, ternyata dia juga Gen 1, 2, 3 ya kan. Akhirnya kemarin tuh telepon Kak Isam, saya yang diviralkan itu. Oh iya, kenapa kamu? Gimana kronologinya kok bisa? Kamu lagi dicari loh. Cuma kayak Tisam pada waktu itu tuh memang nggak masuk logika ya cuy. Karena kan kalau dia itu sekolah bareng sama si anaknya si Cece ini, harusnya dia tinggal laporan aja ke wali muridnya, ya nggak sih? Ya kan, terus juga yang kedua, kenapa kok dia tahu Facebooknya si Cece ini, padahal dia itu majikan, bukan majikannya loh. Ya kan, ini yang nggak masuk logika. Akhirnya mbaknya klarifikasinya begini. Tolongin saya Kak Isam, saya dihujat sana sini, saya dibully. Sebenarnya kronologinya bagaimana? Nah, ternyata status itu kan pakai akun anonim ya, dimana majikannya si Cece-nya justru yang menghubungi administrasinya ini untuk delete. Kok administrasi sih? Maksudnya admin si Facebook ini untuk delete postingan si akun abal-abal ini. Kak Isam nanya, dugaannya siapa yang viralin kamu, atau teman kamu, atau kamu berhutang? Enggak, dugaan saya itu mantan majikan saya Kak Isam yang tidak terima. Oh, ini seru nih ya. Oke, ayo kita bahas. Jadi ceritanya cuy, si pekerja migran ini dengan majikan baru ya, yang sekarang ini. Dia ini dengan majikan baru setelah menyelesaikan finish kontrak dengan majikan lamanya. Majikan lamanya ini sakit hati karena mbaknya ini nggak mau di-renew kontrak, ya kan. Kenapa kamu nggak mau renew di majikan yang lama? Karena kayak Tisam, yang pertama, saya itu privasinya selalu diintai. Yang kedua, dulu juga saya jaga anak kayak Tisam, tapi saya itu benar-benar tidak boleh melakukan sentuhan fisik dengan anaknya. Seperti kalau misalkan sok perfect lah cuy, sok bersih lah cuy, sok gimana gitu. Nah ngirainya di sudut pandang majikan yang lama, ini si Cece-nya itu very dirty ya, atau jorok gitu kan. Akhirnya nggak dikasih lah tuh untuk menyentuh anaknya, walaupun dia ngurus anaknya gitu cuy. Nah setelah itu dia mulai merasa bahwa saya harus finish kontrak, habis ini saya keluar aja dari rumah majikan ini ya kan. Karena si majikan ini lagi-lagi ya cuy ya, dia ini udah nggak mau renew gitu kan. Akhirnya rayu-rayu sampai akan dinaikkan gajinya. Tetap aja si pekerja migran ini tidak mau. Karena si pekerja migran juga termasuknya pintar ya cuy ya. Karena dia juga keluar dari rumah majikan, mengatakan kepada majikan bahwa dia tidak renew kontrak itu 42 hari mau selesai. Jadi itu artinya dia masih bisa dikategorikan finish kalau saat itu juga dia dikeluarkan dari majikan. Jadi buat kalian, kalau mau finish, kalau kalian bingung nih mau ngasih tahu majikan kamu pindah majikan, setidaknya 42 hari atau 2 bulan lah, 2 bulan kalian mau finish, kamu baru ngomong kalau kamu nggak mau renew ya.
Jadi kalau misalkan majikan kecewa, kamu diusir begitu aja ya kamu tetap dapat record finish gitu cuy. Nah termasuknya si mbaknya ini sudah tegas, saya tidak mau renew, ya kan. Apa kamu cari majikan lagi? Iya, saya cari majikan lagi. Secara jujur ini mbaknya, ya mungkin karena sakit hati ya kan, begitu lama sama majikan ini. Akhirnya mbaknya ketemulah sama majikan baru yang sekarang ini. Saya akui kayak Tisa, memang di rumah majikan baru ini saya jaga 2 anak ya kan. Terus keadaannya tuh benar-benar berbanding 360 derajat dengan majikan saya yang lama. Dulu begitu saya masuk ke rumah majikan yang baru, si majikan baru saya tuh ngomong, Cece, kan pada saat ulang tahun anaknya ya cuy ya, coba Cece foto sama si Mumuy, katanya kayak gitu kan. Mumuy, kamu cium Cece, katanya. Dia kan kaget ya, loh dulu saya di rumah majikan tuh dianggap kalau saya tuh kotor gitu kan, nggak boleh sentuhan fisik. Jadi akhirnya, Dada apakah boleh Mumuy cium saya? Nggak apa-apa Cece, kenapa nggak boleh, katanya ya kan. Akhirnya saya benar-benar dihargai kayak Sam di situ. Akhirnya si Mumuy itu cium sama saya. Jadi ada sentuhan fisik tuh udah diizinkan sama majikan cuy. Terus akhirnya si mbaknya ini sebenarnya sudah izin sama majikannya kalau dia punya Facebook dan pengen mengabadikan momen sama si Mumuinya ini, dan diizinkan. Sekali lagi majikannya ini menganggap bahwa Cecenya ini adalah yang mengurus anaknya, jadi mau nggak mau bagaimana happy-nya si Cece ya happy-nya si anaknya juga, happy-nya anak ya happy-nya Cece gitu coy. Jadi majikannya tuh benar-benar percaya banget gitu kan, padahal dia bekerja belum finish kontrak ya cuy ya. Nah inilah kadang kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan sedari awal seperti ini, harusnya kita bersyukur. Karena jarang banget orang Hongkong itu bisa percaya kita dengan begitunya aja gitu cuy. Akhirnya si mbaknya ini memang suka mengabadikan momen dia sama Mumuy, sama Kokonya ya kan. Jadi anaknya tuh 2 ya, Koko sama Mumuy. Saat dia masang ke Facebook, terus kayak Sam tuh ngomong, ada tuh fotomu tuh di toilet ya, yang si Mumunya itu pakai pam itu di hidungnya, itu kamu tuh apa di hati kamu tuh pengennya tuh kamu tuh update status apa di situ. Saya tuh cuma pengen mengajarkan kepada orang-orang bahwa sebelum tidur ya gosok gigi dulu gitu. Sebelum tidur kita tuh harus bekerja tuh bener-bener ngelatih anak majikan dengan sabar. Sepertinya sih edukasinya sih bagus ya cuy ya ke arah sana. Cuma inilah kadang kebaikan atau maksud tujuan kita yang ditampilkan ke media ini menjadikan contoh yang baik atau enggak nih untuk yang melihat status kita. Nah ini jadi pembelajaran. Oh berarti kamu juga harus belajar tuh ya. Berarti tidak semua apa yang kamu izinkan ini bisa diterima baik oleh yang melihatnya. Banyak juga orang, loh iku loh anaknya majikan di upload ya kan. Padahal kan kronologinya mbaknya ini sudah mendapatkan izin dari majikannya. Tapi ya ini adalah konsekuensi di mana kita bermain media sosial. Ya kan, apalagi statusnya kita di publik, otomatis banyak netizen yang komentar, apakah dilarang Kak Isam? Oh ya tidak. Loh, terus kenapa kamu dugaannya ini mantan majikan? Ya karena itu tadi kayak Tisa. Soalnya kan waktu saya di rumah majikan lama itu, saya pernah handphonenya itu dibawa ke kamarnya majikan. Katanya sih mau dipasangin sandi wifi. Nah di situ mungkin majikan saya tahu Facebook saya itu ya. Masuk akal. Yang kedua, terus majikan saya sakit hati mungkin ngelihat Facebook saya, jadi saya lebih happy gitu kan. Jadi mungkin dia sakit hati, ya kan? Mungkin saja majikan saya itu karena buruk sangka terus sama si Cecenya. Jadi dia berpikir kalau misalkan, wah kayaknya majikannya nggak tahu nih. Kalau majikannya tahu, wah di-terminate lagi nih Cece, ya kan? Nah dari situ dugaan kuat menurut si Cecenya, ini adalah mantan majikannya, ex majikannya yang memviralkan. Akhirnya si majikannya yang baru ini tahu kalau dia diviralin di grup Lopan ya kan, dikirim dari temannya. Justru majikannya ini takut si Cecenya itu kena mental gitu cuy. Akhirnya si Cecenya ini dikirimin sama temannya, kamu diviralin loh. Si majikannya juga dikirimin oleh si temannya, Cecemu diviralin loh ya kan. Akhirnya Cece ini mau jujur sama majikannya tuh udah ngomong, iya saya tahu Cece, makanya sekarang saya lagi cari siapa yang update status itu. Saya udah chat adminnya ya bagian Lopan itu ngomong untuk di take down itu, karena saya adalah majikannya. Akhirnya di take down kan, udah nggak ada kan. Nah itu artinya berarti alibi si Cece ini lebih
masuk akal ketimbang yang memviralkan ini. Nah, tidak semua yang diviralkan di Lopan ini benar-benar atas kesalahan atas Cece-nya. Kita juga harus bijaksana nih menanggapi sebuah viralan teman-teman kita di media lokal ya, media sosial maksudnya, di grup Lopan itu. Bisa aja ini akal-akalan ex majikan kita, ya kan? Tidak semua majikan yang seperti itu, ya kan? Justru grup ini sebenarnya racun ya cuy ya, karena kayak Tisam udah diblok ya dari grup ini. Karena kayak Tisam pernah membela satu Cece di mana kayak Tisam langsung diblokir gitu dari grup ini. Jadi benar-benar grup racun ini menurut kayak Tisam ya. Nah, apa yang dilakukan sama majikannya ini benar-benar sungguh good. Dia bisa menjadikan contoh untuk bisa mengcover Cece-nya. Kalau misalkan udah Cece kamu nggak usah ngedrop, kamu tetap kerja aja ya, baik-baik. Nah, di sini kayak Tisam itu negur si Cece-nya. Oke deh, mulai sekarang kamu tahu kan, mungkin kamu lagi apesnya aja, nggak jadi masalah. Yang penting kamu ke depannya harus belajar bermain media sosial, bahwa kamu saat mengupload anak majikan ditutup matanya atau ditutup setengahnya, setidaknya jangan full muka. Karena apa? Takutnya ada yang jahat, ada yang gimana-gimana. Ini Hong Kong loh cuy, bukan Indonesia. Jadi iya kayak Tisam, saya juga belajar dari situ. Cuma saya benar-benar kena mental nih gara-gara status di BMI Hong Kong diviralin kalau Cece ini nggak tahu diri, nggak tahu privasi gitu kan. Nah, makanya nih, ini yang menjadikan Cece-nya itu untuk tolong dong klarifikasikan kayak Tisam, saya kena bully banget. Oke, nggak usah ngedon ya. Semangat lagi, oke? Kaisam udah bantu untuk mengklarifikasikan kepada teman-teman Ayol tuh yang kemarin menghujat-hujat minta maaf sama majikannya. Ala Kaisam juga kan ngegibahin. Ya Kaisam tuh hanya mengangkat kisahnya, ada beberapa edukasi yang harus kita lakukan. Seberapa ini diizinkan oleh majikan, kita juga harus tahu, sadar diri, batasan kita untuk mengupload privasi majikan itu ada undang-undangnya. Jangan sampai apesnya Mbak ini masih mending di backup sama majikannya, belum tentu kamu. Ya kan? Nah, mungkin itu sharing guys sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.